Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita sudah menyelesaikan saum sebanyak 13 hari. Alhamdulillah, ada juga yang sudah 14 hari. Dan kebanyakan kita 13 hari. Tapi insya Allah lebarannya barang tinggal 16 hari lagi insya Allah. Ibu-ibu masih ada yang tarawehan ini? Ada ya. Sudah beli baju baru Bu? Sudah ya, alhamdulillah. Soalnya di tempat saya ada ibu-ibu yang sudah beli baju baru sejak tanggal 1 Ramadan ya. Katanya biar jom-jom. Jadi malam ini kita akan tarawih malam ke-14 insya Allah. Dan malam ini saya harus membahas tentang sholat berjamaah ya. Jadi bagi kaum laki-laki, bagi bapak-bapak, para pemuda ya, pemuda yang laki-laki ini diharuskan selalu berjamaah sholatnya. Kalau kaum wanita tidak harus berjamaah ya. Tetapi kalau kata Kanjeng Nabi, kalau kaum wanita mau datang ke masjid berjamaah, jangan dilarang. Tapi tidak harus. Ya. Yang harus itu laki-laki. Ya. Jangan terbalik. Ya. Istrinya ke masjid, suaminya di rumah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai laki-laki dimanapun harus berjuang untuk sholat berjamaah. Misalnya kita sedang di perjalanan pun, misalnya kita berhenti di musola atau di pom bensin, kita mau sholat ke dalam sholat, lalu ada orang sedang sholat, kita ikut, kita nggak makmum, ya, jangan misah gitu ya. Jadi kalau 2 orang, 1 orang sholat, kita sholat di sini misah, itu masing-masing 1 dapatnya. Tapi kalau dibarengkan dua-duanya dapat 27, gitu, kan jadi untung dua-duanya, ya. Jadi dimanapun kita berusaha untuk berjamaah sholatnya, apalagi kalau di tempat sendiri ya, di tempat tinggal, ya, di masjid ini. Dimanapun ya, kita di tempat wisata, di perjalanan, dimanapun usahakan selalu berjamaah. Itu jangan ditinggalkan, sayang ya. Karena pahalanya sangat besar. Dan perjalanan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah itu dihitung langkahnya ya. Semakin jauh ya semakin banyak pahalanya. Bahkan ketika zaman Nabi ada seorang yang jarak ke rumah ke masjid itu sepanjang perjalanan 2 jam. Ada ya, 2 jam perjalanan untuk menuju ke masjid berjamaah. Sampai satu saat beliau tidak kelihatan, ternyata ditanya oleh Nabi, adakah yang tahu rumah beliau yang sekarang tidak hadir? Ternyata oleh Nabi dijenguk ke rumahnya, sudah meninggal ya, sudah meninggal. Dan ternyata perjalanan Nabi itu ke rumahnya 2 jam ya. Jadi kalau kita 5 menit ke masjid saja tidak mau, kacau datang gitu ya. Jadi usahakan selalu datang ke masjid. Kalaupun misalnya kita sudah ketinggalan berjamaah, tidak apa-apa. Ya. Sudah 1 rakaat ketinggalan, ya nggak apa-apa. Ataupun sudah habis sholat berjamaahnya, tetap aja ke masjid. Siapa tahu di masjid ada yang terlambat juga, jadi kita dapat berjamaah. Selalu begitu. Ya. Jadi dimanapun, baik di tempat sendiri ataupun di perjalanan atau di tempat wisata dimanapun, usahakan selalu berjamaah. Karena itu adalah perintah Kanjeng Nabi dan keutamaannya sangat besar. Selain kita bisa silaturahmi, juga diangkat derajat dan diampuni dosa. Jadi berjamaah adalah suatu keharusan bagi kita kaum laki-laki. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.